Kemana aja ya baru tahu fakta. Setiap Ramadan Indonesia dapat 100 ton kurma dari Raja Salman. Sudah 22 tahun hidup kok nggak kebagian ya? Raja Salman kirim 100 ton kurma Ramadan untuk muslim di Indonesia. Jadi ini penyerahannya simbolis dilakukan di kantor Kementerian Agama yang disambut oleh... Lagi-lagi, kasus korupsi nggak habis-habis. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis, mencapai 11,7 triliun. Untuk kegiatannya bagi kumuh-kumuh. Tujuannya adalah untuk bulan puasa ni lah. Oh yeah, usually almost here in Malaysia they have people who actually donate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video, geng ya. Ini pasal kurma yang dibagikan oleh Kerajaan Arab Saudi, geng, kepada Indonesia. Nah, tentunya sebelum Indonesia mendapatkan kurma gratis dari Arab Saudi, Malaysia juga mendapatkannya, geng. Namun kepelian ini terjadi, kata influencer ini, geng. Kurma ini kok hilang tanpa kabar sebanyak 100 ton, geng, kayak gitu. Jadi kurma ini kalau di Malaysia itu kan ada makan gratis ya, geng ya, setiap mau berbuka puasa di masjid ataupun di mana. Dan ada juga parlemen ataupun lembaga agama Islam yang di Malaysia ini membagikan kurma sekotak-sekotak ataupun cawan-cawan kayak gitu ya, geng ya, untuk masyarakat. Namun berbeda di Indonesia, geng. Kata influencer ini, mereka tidak merasakan, geng. Nah, tentunya kalian sudah tahu juga ya, geng ya, di masjid-masjid Indonesia, ini yang setahu Ikinya saja, mohon maaf mungkin di daerah lain ada juga yang membagikan makan gratis. Namun di tempat-tempat Ikinya itu masih belum ada makan gratis seperti yang diadakan seperti di Malaysia ini, geng. Kalau di Malaysia itu makan gratisnya minuman dan juga dibagi kurma, geng, kayak gitu, geng ya. Jadi seperti apakah videonya? Nah, tentu kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa bener, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Siapa yang udah dapat kurma dari Raja Arab? 14 Februari kemarin, Indonesia dapat hibah kurma sebanyak 100 ton untuk masyarakat muslim di bulan Ramadan ini. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada yang dapat hibahan kurma itu ya. Padahal beritanya diunggah di laman resmi Kemenak. Kok belum ada yang dapat juga? Kemana 100 ton kurma dari Raja Arab itu? Kamu udah dapat belum? Komen di bawah yang udah dapat dan yang belum. Kalian tahu nggak, Raja Salman nyumbang 100 ton kurma gratis jelang Ramadan ke rakyat Indonesia. Terus dalam website tertulis, kok kita baru tahu? Wah. Oke, mari kita telah. Jadi gini, menjelang Ramadan, Kerajaan Arab Saudi rutin ngasih hibah 100 ton kurma ke Indonesia. Tahun 2023, bantuan ini diterima langsung oleh Menteri Agama, Prof. Nazaruddin Umar, dan nantinya bakal disalurin ke organisasi masyarakat, ormas Islam, serta masjid-masjid di berbagai wilayah. Tujuannya biar umat muslim di sini bisa nikmatin kurma berkualitas pas buka puasa. Jadi, setiap tahun Indonesia dapat hibah 100 ton kurma dari Raja Salman sebagai bentuk perhatian dan dukungan untuk umat muslim di sini. Ketika Ramadan, coba deh cek di masjid atau ormas sekitar. Siapa tahu kalian bisa dapat kurma hibah ini buat buka puasa. Berita ini ditulis pada Selasa 18 November 2025. Gimana nih pendapat kalian, kebagian atau enggak? Atau ada pendapat lain nih? Ingat ya, jangan suuzon. Kemana aja ya baru tahu fakta. Setiap Ramadan Indonesia dapat 100 ton kurma dari Raja Salman. Sudah 22 tahun hidup kok nggak kebagian ya? Tuh, ada yang pernah denger gak bahwasanya kita tuh setiap Ramadan dikasih 100 ton loh dari Raja Salman. Kamu ada yang pernah ngerasain gak dapat kurma dari Raja Salman? Kalau saya mah belum pernah kayaknya, karena nggak tahu ya.
Raja Salman kirim 100 ton kurma Ramadan untuk muslim di Indonesia. Jadi ini penyerahannya simbolis dilakukan di kantor Kementerian Agama yang disambut oleh menak kita, yaitu adalah Nazaruddin Umar. Untuk konteks ya, Arab Saudi ini rutin mengirimkan kurma tiap tahun, tiap bulan Ramadan, yaitu berpuluh-puluh bahkan ratusan ton. Yang bikin aku penasaran adalah, kalian pernah nggak sih ngerasain kurmanya? Ini yang bikin janggal. Anggap aja nih ya 100 ton, kita bagi 38 provinsi. Sisanya masih, anggap aja sisanya 1 ton lah kayak gitu. Masih sisa guys sekitar 62. 1 ton tiap provinsi misalnya masih sisa. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasainnya? Nggak pernah kan? Mana sih ngerasain kurma yang sumbangan dari Arab Saudi? Nggak ada, nggak pernah guys. Padahal rutin Indonesia ini menerima sumbangan kurma dari Arab Saudi. Ya nggak? Coba kalian komen, pernah nggak? Gimana sih rasanya buat kalian yang pernah ngerasain kurma sumbangan dari Arab Saudi? Bayar zakat dikorupsi, bayar pajak dikorupsi, daftar haji dikorupsi, beli pertamax dioplos, nyicil rumah digusur, pekerja keras di PHK, mati pajak kendaraan dirampas, uang cash banyak yang palsu, emas juga banyak yang palsu, uang di bank tiba-tiba hilang, bersuara lantang rakyatnya dibungkam, hasil alam melimpah tapi rakyatnya tetap miskin, ekonomi sulit, lapangan kerja menghilang, pajak dinaikkan, UMR tetap masih rendah. Rakyat dibutuhkan, suaranya tidak pernah didengar, investor menghilang, kasus korupsi terus berkembang. Salam dari saya, selamat datang di negara tercinta. Lagi-lagi, kasus korupsi nggak habis-habis. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis, mencapai 11,7 triliun. Ini mega korupsi yang menyangkut agama dan kebaikan sesama manusia. Astagfirullah. Yap, baru-baru ini, mega korupsi besar di Indonesia kembali terbongkar. Setelah kasus korupsi raksasa Pertamina, kini terungkap lagi korupsi zakat senilai 11,7 triliun yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Ada 2 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan, yang menjabat sebagai Direktur LPEI. Dalam temuan KPK, mereka menggunakan istilah uang zakat, teman-teman, sebagai kode untuk menyamarkan praktik korupsi mereka. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Modusnya, mereka memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan tertentu meskipun tidak memenuhi syarat, memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan fasilitas kredit yang tidak sesuai perjanjian. Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian hingga 11,7 triliun. Ironinya, mereka pakai istilah uang zakat buat nutupin aksi jahat mereka. Gimana menurut kamu, teman-teman? Iya, geng. Kemana para kurma-kurma itu? Kenapa tidak dibagikan ke masyarakat kayak gitu ya, geng ya, ke masjid-masjid kayak gitu, ataupun ke pembagi-pagi takjil kayak gitu istilahnya. Itu 100 ton, Bu. Bukan angka yang kecil, bukan yang sedikit kayak gitu ya, geng ya. Kalau dibagikan untuk provinsi, setiap provinsinya itu masih 62 ton katanya abang tadi, geng. Namun dikira-kira bener juga kayak gitu ya, geng ya. Jadi kemana kurma itu? Apakah kurma juga ikut dikorupsi? Aduh, Masya Allah. Lihat seperti tadi, geng. Nauzubillah. Zakat dikorupsi, geng. Waduh, ini Islam di Indonesia. Kenapa tidak berakal kayak gitu? Kalian sebagai ulama-ulama besar ataupun menteri agama seperti kalian yang memegang zakat, yang memegang lain sebagainya, kalian adalah contoh untuk masyarakat kita, untuk contoh Islam di Indonesia. Namun kalian malah melakukan hal seperti ini kayak gitu. Jadi waduh, nanti rakyatnya, wah, menteri agama kita aja kalau bisa melakukan hal seperti ini, kenapa kita tidak? Nah, itulah yang akan menimbulkan kayak gitu. Jadi marilah kita bagi contoh kepada masyarakat kita ataupun orang-orang bawah kayak gitu ya, geng ya. Oke, yang ikinya akan meresan inilah, geng, kalau di Malaysia itu dibagikan, geng ya. Di Malaysia juga dapat kurma dari geng. Sebelum ke Indonesia, di Malaysia dulu dapat, geng, kurma itu. Namun di Malaysia itu dibagikan kurmanya, geng, bukan tidak dibagikan. Nah, lihat sendiri, geng. Di masjid ini, geng, 1 bulan untuk 1 bulan ya kurma ini, geng. Nah, oke, beres katanya, geng. Nah, ini di masjid musola atau di mana ya? Kayak gitu ya, geng ya. Nah, kadang ada juga Ya gini kita ada satu program nak bagi kurma rumah ke rumah. Program ini adalah sumbangan daripada Masjid Kapasak yang melalui mungkin kita juga yang menderma, ada ya transport, ada belakang lah, maksudnya untuk kegiatannya nak bagi ke rumah. Tujuannya adalah untuk bulan puasa ni lah. Lepas tu sekiranya ada yang tertinggal tu,
bolehlah rujuk balik pada AJK kita ataupun pemuda-pemuda kita. Kita tak ada tinggal pun kurma ni. Tak siapa rumah ke rumah tu. Faham tak situ? Kira bagi masa mana? Baginya insya-Allah lah kita akan bagi petang ni juga dalam pukul 4 petang. Jadi mana tengok video ni ataupun TikTok ni, VT ni maksudnya demo tunggu di rumah lah. Kita akan sapa ke rumah demo. Dan insya-Allah tak ada rumah tu kita akan tinggal juga ke rumah demo. Tujuan utama majlis ini adalah diadakan adalah untuk menyampaikan sumbangan moral kepada semua masjid dan juga surau di Tanjung Karang. Ini sebagai tanda keprihatinan dan sokongan Pusat Khidmat Parlimen Tanjung Karang. Ramadan tahun ini kita semua lebih tua setahun daripada tahun yang lepas. Jadi memang banyak perlu yang kita perhatikan dan perlu lakukan berbagai antisipasi agar ibadah bulan puasa tahun ini dapat kita sempurnakan sebaik mungkin. Saya mendoakan kita akan lebih tabah dan mampu melakukan ibadat puasa dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dibagikan nih ya, dibagikan. Ini kalau kurang kayak itu di Betulan, mereka akan menambahkan kayak gitu di kerajaan Malaysia. Bagikan ya geng. 안녕 kawan-kawan, kali pertama saya datang di mosque untuk berbuka puasa. 이것도 너무 예뻐요. I brought some kurma for donation. 히잡도 스스로 써봤는데 잘 썼는지를 모르겠어요. 여기 친구 온다. 안녕 샤. Didn't know they can do a buka puasa at the mosque. Yeah, usually all mosques here in Malaysia they have a buka puasa. People will actually donate to give food for buka puasa. To take off the shoes here. Yeah. Good deal here. The prayer for about 30 minutes. 심지어 이렇게 다 메뉴를 가져가서 자리에 앉아 있어요. 에피타이저, 쿨마 이렇게 다 준비를 해준다고? 그곳에서 음식을 받는 거래요. 와, 아가씨 두부도 주고 또 있고 고기도 있고 쿨마도 있고 커리퍼프도 있고 음료도 줘. I didn't expect that there are so many people are here. Never heard that like you guys do the buka puasa at the mosque. I didn't know it's for free or solar for everyone. But they actually donate for money or donate for like meat. Depends on what kind of donation they want. Oh, that's really good. 이거 맛있어요. 커리퍼프. 네, 진짜 인상 깊은 게 많았어요. 너무 무슬림도 다 같이 부카푸아사를 할 수 있다는 게 너무 감사한 일이죠. 안녕. Kalian boleh simak sendiri, kalian boleh nilai sendiri seperti apa ya geng ya. Nanti ada yang komen, Bang, kan Indonesia negara besar. Lah, negara besar itu tugasnya ya para pemimpin-pemimpin kita kayak gitu. Gimana? Gak mungkin lah kalau meskipun negara besar gak mungkin lah gak kebagian semua rakyat Indonesia kan dari Raja Arab ataupun dari Raja Salman itu geng ya. Itu untuk rakyat Indonesia yang muslim, yang berpuasa kayak gitu istilahnya lah geng ya. Jadi harus kebagian juga lah kayak gitu. Harus diekspor gimana caranya pemerintah kita ataupun Menteri Agama kita untuk membagikannya merata kayak gitu geng. Namun ya berbeda jauh dengan di Malaysia ya geng ya. Kalau di Malaysia ini di setiap negeri mungkin daripada sultannya, daripada orang-orang baiknya di Malaysia akan berbagi saat bulan suci Ramadan. Contohnya seperti tadi, geng. Nah, kalau di Malaysia ini, geng, memang ada makan gratis dan juga ada takjil kayak dan ada ada mendapatkan kurma lengkap lah kayak gitu ya, geng ya. Jadi ya, geng ya. Sepatutnya kita juga bisa mencontoh hal-hal baik ini karena ini demi kebaikan juga kayak gitu. Makanya banyak orang-orang luar itu, geng, orang-orang negara Arab, orang-orang Timur Tengah, bahkan Korea, Jepang
ataupun orang UK, US itu banyak yang ingin merasakan bulan suci Ramadan tepatnya di Malaysia, geng, kayak gitu. Jadi keseruannya itu dapat dan apa namanya ya, vibesnya tuh juga kena kayak gitu, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Bila tidak bermanfaat, bila tidak berkenan di hati kalian semua para pemirsa, kalian boleh skip video ini. So, apapun benda, bila tersilap Ikinya berkata-kata, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.